Sangat disayangkan sebenarnya ya, hal-hal ini terlalu sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi seperti tamu yang telanjang badan ya, masuk ke dalam pagelaran budaya. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak terjadi di pura-pura dan sebagainya. Nah, sangat kita sayangkan tindakan yang diberikan terhadap wisatawan asing ini hanya sebatas deportasi. Jadi saya menginginkan ketegasan dari pihak pemerintah berupa sanksi yang lebih tegas lagi gitu loh. Ini kan sudah pelecehan budaya, seperti video WNA yang masuk ke pagelaran tari di Ubud. Jadi itu sudah, menurut saya itu sudah dua pelecehan yang dia lakukan. Satu budaya, satu sudah masuk ke agama. Karena dia bersimpuh seolah-olah dia sembahyang dengan badan yang telanjang seperti itu gitu loh. Jadi kita butuh wisatawan, terus terang. Bali ini sangat membutuhkan saat ini. Tapi tolong norma-norma wisatawan itu pun harus kita pikirkan gitu loh. Jadi tidak bisa seperti itu. Lama-lama Bali ini sudah tidak nyaman lagi. Dan resikonya kan lebih banyak orang dirugikan daripada orang yang diuntungkan pada saat itu. Jadi menurut saya memohon kepada pemerintah agar ditindak tegas. Tidak ada orang yang gila hanya sehari, kan tidak ada. Menurut saya itu alasan yang nggak masuk akal gitu loh. Walaupun dia sudah sehat besoknya, kasus hukum itu harus tetap dilakukan. Kita menggodok undang-undang pornografi, kan harus implementasinya ada, tidak hanya sekedar undang-undang tapi tidak dipergunakan, kan gitu. Nah, disinilah kita harus menguji pemerintah. Jangan kita takut. Untuk apa kita takut? Kalau kita sampai menghukum wisatawan karena memang dia jelas sudah bersalah, kan begitu. Ya, sekarang kan antisipasi pertama ditangkap karena diindikasi sakit jiwa, dibawa ke rumah sakit. Jadi apa hasil dari pemeriksaan di rumah sakit kan bisa sebagai bukti. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada orang gila hanya sehari. Kemungkinan mabuk tidak berbau alkohol pun ada, dalam tanda kutip ya, itu ada ya. Jadi tolong dibuka transparan. Jangan seolah-olah ini hasil pemeriksaan atau apa, itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, setelah dia misalnya terindikasi bukan gila normal ya, gila karena pengaruh sesuatu, ya kembali lagi ke polisi, diproses secara hukum gitu loh. Ini kan enak nih, kalau terus seperti ini nih, hanya periksa selesai urusan deportasi. Bila perlu adakan sanksi blacklist bagi wisatawan yang model begini. Udah nggak usah datang ke Bali lah gitu loh. Daripada kita ditinggal ribuan wisatawan dengan merasa tidak nyaman berpelesiran ke Bali, kan gitu. Jadi menurut saya tetap proses hukum jalan. Nah, pasal apa yang menjerat dia dengan kelakuan dia seperti itu, ya proses ya tetap jalan, dihukum. Ya inilah bablas namanya. Jadi kita pun tidak akan menyangka tiba-tiba akan terjadi hal seperti itu, kan begitu. Kita tidak menyalahi juga pihak penyelenggara atau apa. Indikasi ada pembiaran atau kita menikmati itu pun kita tidak bisa menilai seperti itu, kan gitu. Mungkin aja kalau tiba-tiba ada hal seperti itu tuh kita kaget, shock, sementara diam dulu baru ambil tindakan, kan ada seperti itu gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi gitu loh. Kalau kita pun memegang atau menangkap orang yang dalam kondisi telanjang, kita kan bisa kena. Jadi mungkin ke depannya jadi pengamanan pada saat pagelaran itu lebih diperketat lagi. Mungkin di setiap sisi dijaga oleh pecalang atau apa. Dan pecalang ini sigap untuk melihat gerak-gerik tamu yang mencurigakan gitu loh. Ini manusia itu semua sama ya, bakal ada sifat yang nyeleneh, rusuh dan sebagainya gitu loh. Di Bali ini sekarang kan kebanyakan wisatawan yang rusuh. Saya sangat sayangkan sekali Ubud yang daerah budaya ini sampai disusupi dengan kampung bule lah, yang tidak tanggung-tanggung membeli tanah di
di daerah Ubud itu gitu loh. Nah, Ubud ini akan dikemanakan gitu loh. Apakah masih akan tetap menjadi Ubud ini sebagai daerah budaya gitu loh, kalau sudah mulai disusupi oleh warga asing gitu. Seperti konsep awal, kembali aja ke konsep awal, kita kan punya tempat-tempat wilayah-wilayah yang khusus, misalnya Kute ya, yang kehidupan malam lah apalah. Jadi Nusa Dua itu bisnis distriknya. Ubud ini betul-betul retirement, sama seperti Sanur ya. Lebih orang memilih kenyamanan di sana. Kembalikanlah ke itu gitu loh. Kenapa ya teknologi bolehlah berkembang. Cuman kebudayaan itu, budaya itu jangan terlalu mengikuti gitu lah. Itu harus dipertahankan, karena tidak boleh tidak tamu datang ke Bali ini kan apa yang dicari? Budaya, adat, istiadat kita, keseharian orang kampung kita seperti apa. Itu sajian yang luar biasa menurut saya gitu loh. Kenapa kita harus ikut memodernkan suatu budaya gitu misalnya? Ya menurut saya nggak penting lah itu. Kembalilah Ubud seperti Ubud yang dulu gitu loh. Dulu kan saya udah pernah bilang ya, jangankan hotel city hotel lah, anggap budget hotel. Ini budget hotel ini kan sudah membunuh homestay lokal kita di sana sebenarnya. Itu salah satu. Nah, sekarang ada Starbucks dan sebagainya. Nah, padahal peluang-peluang itu orang lokal sana pun bisa buat, walaupun bukan Starbucks, tapi munculkan ciri khas Ubud yang sebenarnya. Sebenarnya banyak cara untuk menjual Ubud itu, bagaimana caranya, jangan di sentral gitu loh. Kalau bisa, Ubud kan luas, wilayah-wilayah lah dibuat seperti itu. Jadi pemerataannya juga ada. Sentral Ubud budaya, Singakerte lah, Batu Bongkang lah, di mana wilayah itu kita mau bangkitkan dengan ada Starbucks khusus kumpul anak muda gitu misalnya. Jadi kan merata, tidak tersentral, dan macetnya juga luar biasa sekarang.